Asyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu tentang masalah hatir atau berita yang baik dari para malaikat yang bernama mulhim. Itu kaji kita yang lalu. Setiap manusia ini ada malaikat dalam dirinya, itu namanya malaikat mulhim. Dia itu ngasih kabar sama kita hatir itu. Kapan terangnya hatir ini? Waktu subuh. Subuh itu paling terang dia. Subuh katanya. Selagi belum selesai, nah, terus saya dia subuh katanya. Itulah hatir ya. Kalau pandai kita macam gelombang radio tuh, ini dia. Tanda sampai mahir kita nanti masalah hatir, nggak pernah salah kita melangkah, tak pernah salah kita bercakap lagi. Ini mau dipelajari hatir, berita dari kan malaikat ini tetap nyuruh baik aja nih. Kalau mahir nanti kita mempelajari hatir ini, saya ulang lagi ya. Yang paling terang dia berita ini subuh masuk. Marilah masuk nafsu sama setan. Nah, itulah imbang kita. Makanya kalau dua lawan satu kalah aja kita. Tapi kalau 2 lawan 2 menang. Datanglah ilmu tembela. Hatir pertama dari malaikat subuh ya. Udah. Nanti kalau kita sudah biasakan gelombang, udah tahu kita nomor sekian ini. Itu macam radio. Keren aja kan. Lagi di jalan pun pelankan sedikit kereta itu udah. Pelankan lah itu. Ada di depan kita itu yang tabrak segala macam. Pelankan dulu. Itu hatir-hatir sebenarnya. Dan banyak lagi yang lain. Udah ya, pahamilah. Kalau belum paham tanya ya. Malaikat mulhim ini senantiasa nyuruh kebajikan. Tapi begitulah ya. Apapun ceritanya, yang hatir seperti itu banyak nih, setan, malu, segala macam. Tapi di antara semua itu kalau mulhim ini nyuruh yang baik aja. Pak, duduk aja Pak. Duduk aja. Mungkin Ustaz, ini hatir cuma cara melatih supaya dia bisa lengket, supaya dia bisa hadir sama. Tadi kan udah saya bilang tadi, hatir itu paling terang waktu subuh. Nah, tandailah itu. Coba ikuti. Karena kita sama manusia pun gitu kan. Kalau kita ikuti enak kan. Kau jangan ini. Suka kau dia kan. Kalau bandel ada. Nantilah. Makin gelap hatir itu beritanya. Ditutupi setan sama nafsu. Cepat kali lama lagi gitu. Nah, itu mempelajari hatir. Sekarang tiba-tiba terbangun kita karena misalnya jam 4 itu langsung ikut dia juga. Iyalah, dia bisa bangun. Dilawan itu, dia betul, janganlah nanti ngantuk. Kalau setan masuk waktu itu, jangan gara-gara sunat tahajud bukan sunat, jangan gara-gara sunat tinggal yang wajib gitu. Kalau nggak ada ilmu kalah kita. Ini kan 2 lawan 1, kalah kita. Kalau ada ilmu kita pasti menang. Gak usah sebagai sunat, sebagai tahajud nanti gara-gara sunat, kau udah ngaji kan sering kali dibilang bos gara-gara sunat jam tapi tinggal yang wajib. Kalau kau ada ilmu enak kau jawabnya. Kalau aku sebagai tahajud mustahil tak diterima akal, tak dibangun Allah Ta'ala subuh. Mesti bangun. Ternyata tak bangun. Nah, berarti kita nggak mahir. Nggak ikut. Sebagai subuh sebagai tahajudnya karena terpaksa. Cai ikhlas Allah Ta'ala. Ini masalahnya. Ikhlas ini mudah kali mengucapkannya. Mengamalkannya payah kan? Nah, macam mana supaya jangan payah minta sama Allah Ta'ala. Bukan juga jika ada ikhlasnya ini. Nah, udah. Kalau ikhlas kenapa rupanya? Ini efek sampingnya ya. Kalau kita ikhlas saja beramal kepada aku Ta'ala. Akan kuberi lebih daripada orang minta. Ngeri dia ya. Apa aja mesti ikhlas. Itu coba deh banyak ini untuk supaya jangan ikhlas. Itu supaya jangan ikhlas. Ya, kasih contoh kasar ya. Kita ada uang limpul, kasih mesti 40 dana, Dek. Ya nggak ada lagi bang lebihnya. Pas-pasan kali pula kata kan. Ya udah nah ambillah. Ikhlas enggak itu? Nah. Ya udah. Dengan penuh keyakinan Allah pasti ganti itu. Ini alhamdulillah kita di semua yang hadir pekerjaannya kalau saya perhatikan nggak ada yang sama ini ya kan. Jadi nggak ada persaingan, nggak ada dengki ya kan, nggak ada sama ini kan. Saya tahu ada sana dia ngajar saya. Nggak ada yang sama kerja di semua. Tapi entah kenapa pekerjaan yang dikerjakan oleh Sironi ini nggak ada pelayan menyentuh ya kan. Karena nggak sepele kerja. Sepele kan, jual apa dia? Telur puyuh.
Ih, ada lah. Dia emang nggak dapat lah itu. Tapi dia jalan terus. Jangan anggap sepele. Jadi hatir ini mengabarkan sama kita yang baik-baik aja. Bangun tengah malam sholat lah 2 rakaat. Banyak hal aja kau sama sholat. Sholat pula kau kata setan. Gara-gara sunat tinggal yang wajib subuh kata bangun kau nanti berdosa kau kata kan. Nafsu itu cocok bilang itu. Istirahat lah. Manusia perlu istirahat. Ya, 2 kalau kita kan. Kalau gak ada ilmu ini jawabnya ribut kali ini patahkan langsung mati bentar lagi sini mati atau kau udah sebutlah kau bisa setan kau. Kalau setannya porsi udah jatuh kan, setan porsi udah jatuh kan, kekal kau di neraka atau sama iblis sama anak cucu kau, dia udah jatuh bonusnya. Aku pulang kau kau enggak, kau udah kekal masuk neraka kau udah masuk ganggu aku li pih gitu ya, ludahkan ke kiri. Kalau makin alim orangnya, dia nggak peh-peh gitu, tinggal ketawa aja. Itulah yang paling benci setan. Setan benci kali kalau udah ditawai. Siapa yang bisa mengetahuinya? Orang yang tahu setan masuk kan? Ya, udah selesai. Waktu kita marah setan masuk. Kita nggak ada ilmu, ya udah nggak tahu kita setan masuk. Kalau saya masuk, alah masuk. Sudah aja mau marah sama istri nggak jadi. Yuk. Udah gitu aja jadi. Pengen makan apa kok? Yuk. Kan gitu jadi dilawan. Waktu ngajak istri lagi baik-baikan itu biasa. Lagu dia ngelawan lah, ya. Coba nah. Yang namanya ujian itu pasti berat. Kalau nggak berat bukan ujian namanya kan kan. Udah berbagai macam contoh, udah saya contohkan sama kalian. Kalau adalah di gang ini gang sabar di situ, orang megang duit pakai tanah. Nah 100.000 ngaji enggak kau? Nah dia, kau nggak usah ngaji ambil lah 100.000 deh. Tapi nggak usah ngaji ya, asbi. Kau ngaji kok? Ngaji apa ambil uang 100? Ngambil. Kok tawai? Enggak apa-apa. Jawab kenapa kau tawai? Ini kau pengen uang kau dan orang yang nggak ada duit 100.000 itu besar kali itu. Mungkin dia kurang pengalaman besar. Kalau itu saya rasa enggak tuh, enggak diambil itu. Ya, mereka 100.000 enggak ya. Mesti ngaji ya. Ngaji ya. Mungkin lah kan ya. Enggak lah ngaji lah mesti ya kan ya. Enggak usah DP-nya. Ya. Mungkin 100.000 dia ngaji ya. Kita mungkin enggak goyang lah. Ya udahlah, nggak usah kita tuduhkan orang. Apalagi saat sekarang ini banyak kali keluhan orang jualan. Jualan buka dari pagi sampai malam 20.000 cuma dapat. Gak usahkan modal. Gitu. Besok mau jualan juga lagi nggak jualan cemana? Bikin habis duit tuh. Kasih 100.000 pun dia. Nah, gimana San? Gak usah ngaji kau nak 100.000. Gimana? Nggak kau tahu di TV itu, polisi itu kasih waktu 100.000 dah. Uang PPKM nah. Pulang ya tapi ya, pulang ya. Nah. Pulang orang tuh, ya kan? 100.000 juga ya. Dia jujur, dia bisa kejujurannya gitu. Kalau lagi ada duit ya ngaji lah ya sana. Lagi nggak ada ya man. Mana kau tahu berasa nggak ada. Udah cocok lah, udah nggak usah ngaji lah, wajib juga nih nafkah istri gitu ya kan. Nggak bisa kita ukur ekonomi orang masing-masing. Sampai ada ibu-ibu pegang 100.000, kenapa kok tahu gitu? Udah lama kali nggak pegang 100.000 nih Ustaz. Sedih orang nggak ada ini ya, pedih ya. Kalian yang ada uang juta-juta biasa ya kan. Nah kita nggak tahu ekonomi orang, udah tapi kita cobaan namanya. Kalau siaran saya tanya ngaji gitu ya tetap. Misalnya ngaji nggak, gue kasih sunan. Gak usah ngaji kalau ada yang kasih 1.000. Ngaji apa nggak? Ngaji. 1 juta? Ya ini kan itu namanya cobaan gitu, 1 juta. Nah. Ngaji juga. Naikkannya lagi 5 juta. Udah agak lambat jawabnya. Baru hukum takdir ini baru hukum takdir. Karena saya bilang walaupun hukum takdir kuat kan kalau semuanya hebat lagi 5 juta pun tetap ngaji kan. Datang masih udah punya besar. Apa yang ngajar situ ngaji? Iya. Masa ngaji Pak, ini duit untuk apa ya semua? Ya alhamdulillah makasih ya. Pergi kalian pulang Indonesia itu.
Kapan pula aku udah beli segini saya bilang. Nah, bagus terus saya datang. Kalau tidak, janganlah datang kayak gitu. Nggak sanggup aku. Nggak sanggup saya. 5 juta kali berapa orang ini? Nah, kau sengaja Ustaz. Udah, assalamualaikum Mary, kau sengaja pray dulu ya. Itu maksudnya gini cerita ini. Namanya ujian itu pasti berat. Nah, kalau enteng bukan ujian namanya ya kan. Jadi setiap marah tuh pasti setan. Setan, marah itu dari setan, hawa nafsu, sama setan keroyok dua. Hawa, kan udah lihat tuh yang lalu itu. Setan masuk. Walaupun yang dalam hal yang pantas kita marah tuh. Iya. Gini, pantas marah tuh gini. Marah, mukul boleh. Istri pun boleh ngelawan sama suami. Suami boleh mukul istri. Pakai peraturan lah. Boleh istri ngelawan, kan durhaka tuh kan. Boleh, kapan? Waktu halangan lah. Nah, itu baru pakai PPKM, jaga jarak ya kan. Nah, kalau diturunkannya berdosa lah dia. Suami pun berdosa kan enggak? Dosa sekarang ini gak usah dulu. Aku lagi halangan, boleh ngelawan kan? Boleh. Istri boleh mukul suami, suami boleh mukul istri, boleh. Kalau dalam kitab tuh pukulnya pakai sapu tangan. Datang juga ini taruh batu ujungnya ini, putar gini. Saya rasa kalau kalian pukul pakai uang 1 juta, minta lagi pun dia. Jangan lawan kali kok kenapa? Kasih 1 juta. Lagi lah bang ya. Jadi artinya apa? Jangan pandai marah aja. Itu dari hadis Nabi semua itu. Atasilah kesalahanmu dengan berbagai macam kebajikan. Cepat, kapan? Sekarang, jangan nunggu besok. Atasilah kejahatanmu, kesalahanmu itu dengan banyak-banyak berkebajikan. Sekarang, nggak nunggu nanti. Saya udah ulang-ulang saya sebagai tiap hari kita mesti sedekah walau 1000. Nggak kalian bikin, kalian sendiri merasakannya. Kalian bikin, kalian juga yang untung. Menaikkan ekonomi caranya gitu, mesti dari sedekah. Orang yang dalam Al-Quran itu begitu kan, nanti hambanya mau mati minta sama Allah, tolong tundalah. Semenit pun jadi. Mau ngapain? Mau sedekah. Bukan mau istighfar, bukan mau sedekah. Karena sedekah itu menyelamatkan awak dari bahaya, diampunkan dosa, maksudnya semua lengkap situ. Nah. Apa bedanya hatir ini dengan bisikan setan? Bisa juga dibilangkan hatir juga dari setan. Makanya setan ini, nah gitulah nanya. Kalau ngaji saya suka nanya. Hatir dari kalau malaikat itu tetap menyuruh kebajikan. Hatir dari setan tetap menyuruh salah. Kamu ngaji kan? Gak usah ngaji kita. Jadi gini, posisinya kita kan kalau kita tahu kita berbuat salah, itu antara malaikat sama iblis tuh bisa bertentangan. Bisa lah. Kau tadi mau ngaji, ya. Kalau nyanyi kemana-mana ya, jangan ke pajak dulu ya. Udah Ron, nggak usah ngaji narilah. Nggak tahu berita ini pun nanti hujan lebat ini, payah nanti kau. Siapa punya cerita itu? Setan. Belum hujan padahal, nanti hujan lebat. Setan tetap nyuruh kita jangan berkebajikan. Masuk nafsu, betul kata itu. Nggak kau tak muka guru kau tuh, sama aja gunungnya. Nggak nengok, nggak sama begitu aja ya. Jadi gini, apakah ada waktu kita melalaikan waktu pun termasuk dengan kami ini? Itulah dia setan tadi. Nanti hijab lagi atau hijab lagi nafsu. Jadi Ustaz, karena kan istilahnya tunggu bentar itu kan bisa lambat juga kan. Iya, makanya kalau sudah ada ilmu, tadi udah saya bilang, jangan kemana-mana ya. Kalau kita nggak ada ilmu berarti 2 lawan 1, kita tetap kalah. Kalau 2 lawan 2, kita 1, ilmu kita 1, tetap menang. Nah. Mau berhenti ngaji, ya tahankanlah. Kalau 2 lawan 2 pasti menang. Kenapa? Terakhir kau bilang apa? Inilah aku terakhir ngaji, habis ini mati. Udah, bisa dibuat kok. Habis. Itulah resep paling ampuh diajarkan Nabi, ingat mati. Kalau udah kita ingat mati, gimana? Bukan. Apapun nggak terjadi. Mau marah sama istri pun nggak jadi. Mau marah sama anak pun nggak jadi. Karena ingat mati. Kan ya kan? Baguslah aku bawa jalan-jalan istri aku ya. Jalan. Entah pun ini terakhir. Mati habis ini. Sayang nggak sama istri kalau ingat mati? Sayang ya. Untunglah kalian.
istri bawa ngaji kan, pandai kali kalian, udah berilmu kali kalian bawa istri kalian ngaji, jadi kalian beban istri tuh hilang sana kan. Jadi istri nggak bisa nuntut lagi. Inilah siaran nih, ya Allah nih suamiku tak diajarkannya, kalau suruh ngaji maunya aku tak kan. Dah aku suruh ngaji kok kan. Tenang aja deh dah. Awalnya bang bengkak ya, mungkin saya sampaikan mesti pahit-pahit lah situ. Terkadang ada dia bangsa ngaji, kadang kapan sempat aja. Tapi doanya terharu saya, terharu kali doanya. Doanya apa? Dibuatnya di dalam WA untuk pengajaran kita semua. Ya Allah, jadikanlah tiap tetes keringat suamiku ibadah padamu. Nggak mesti doakan istri kayak gitu. Istri yang mana? Istri yang ngaji. Kalau istri nggak ngaji, kalian tengoklah di HP itu. Ya Allah, saya menyapu yang bertidak tuh. Kalau ada suamiku nanti nelpon perempuan itu, meledakkan ya HP-nya biar hancur. Meledak memang. Sampai akal jadi kau deh. Muncar punya cerita. Jangan, makmurnya doa orang itu. Tapi sayanglah istri. Itu pun berulang saya sampaikan seperti ada juga orang nyalahi saya. Coba sampai itu. Apa yang diajarin anakku tuh? Melawan kali sama orang tua, ngaji tapi apa yang diajarkan sama anakku tuh? Saya ketawa aja. Anak udah ngaji, bapak apa main judi. Jadi tadi sebenarnya nggak kasih anaknya lah. Oh enggak lah. Bukan kenapa sih kira sayang sama orang tuanya kan? Ngamuk orang tuanya, anda durhaka kok katanya. Ngaji nggak mau patuh sama orang tua katanya. Udah? Itu termasuk was-was atau apa? Was-was itu dari setan Pak. Hatir itu berita. Jadi berita itu bisa dari setan, dari nafsu, dari Allah Ta'ala. Ini kita kaji lah bakal kita kaji ya. Hatir namanya berita. Maksudnya bahasa kita berita. Kabar dari yang ada di diri kita ini. Nah itu dia. Was-was itu setan. Makanya kita suruh sunat juga baca Qul a'udzu birabbin nas ya. Kenapa? Ada setan sana namanya si Hanas. Was-wasil. Minta berlindung juga lah sama dia. Yang soalnya buat Nabi aja minta berlindung sama setan. Padahal nggak ada apa-apa deh dia. Kemudian ya, jika ada hatir kejahatan itu keras, hatir kejahatan dari setan ini ya, hatir kejahatan itu keras, kuat itu, lagi tetap ya atas satu hal, maka hatir itu daripada Allah Ta'ala, tak bisa terhalangi, itu kita tergagah. Jatuh kepada dosa, kalau jatuh ke Allah tetap jatuh. Itu yang kita kaji dalam iradat, ketentuan Allah Ta'ala suka atau tidak suka, sampai keras tak bisa dihalangi. Nah, itu dari Allah Ta'ala itu ya. Jadi contohnya apa Ustaz? Contoh maksudnya Contoh yang mana kau mau nih? contoh perbuatan adanya masalah yang keras begitu maksudnya apa di contohnya? Seperti tapi jangan tahu yang di TV itu ya. Si Amu berzikir 3 sekali ya. Nah, nggak bisa kau berhentikan, terus surga kali kau. La ilaha illallah. Nggak bisa kau berhentikan, itu dari Allah Ta'ala itu. Keras, serta kuat datangnya. Gitu ya, keras dia. Itu tanda apa sih? Kalau tak bisa ditikan itu kita Bukan tanda, maksudnya hatir kok yang dari Allah Ta'ala nggak bisa kita halangi. Sama dengan yang orang mati dia dicampakkan ke tempat tai-tai itu, tempat pembuangan kotoran. Apakah Allah Ta'ala Musa pergi datang ke sana? Ada waliku itu yang meninggal, kasihku meninggal. Dicampakkan, kau mandikan, kau kapankan, kau sholatkan. Cari Musa lah itu ceritanya. Kalian mana ada orang nil? Mau ngapain kau? Itu. Carilah. Jumpalah situ kamu buang. Kalian buang jahat kali ini. Belum ada manusia sejahat itu, jahat luar biasa deh. Tapi jangan berhenti cerita ini ya. Jangan cerita ini kalian isi ceritanya. Jahat kali sampai kata Musa, ya Allah, kau dengarlah ini. Begini jahat makin dicampakkan orang itu. Iya. Tapi kalau perintahku kerjakan kau. Mandikan, kapankan, sholatkan. Kenapa sampai kayak gitu kali ya? Orang sudah seorang sekampung bilang jahat kali. Dia itu yang keras tadi itu. Yang dari Allah Ta'ala yang keras tadi kan itu kau kan.
apapun terjadi ya Allah kau lebih mengetahui. Bos, aku nggak suka dengan maksiat ini, nggak suka kan dengan dosa ini, tapi terjadi juga karena kuatnya ketentuan kau itu nggak bisa kulawan gitu. Kalau nggak kau ampuni aku macam mana laku nih ya Allah. Nah, itu kita milisinya. Terkadang ada juga kita suka dengan kejahatan yang dosa, terkadang tidak kan. Ini yang tidak ada nih, tapi jatuh terus. Apapun ceritanya. Karena kau yang maha mengetahui bagaimana aku yang tak suka dengan ini, tapi tetap jatuh juga. Karena ketentuan kau itu tak bisa kutolak. Bukti kalau ada orang saleh satu, preman satu menyuruh aku tetap kedudukan yang orang saleh itu ada kasih aku orang saleh. Betul. Kalau nggak kau ampuni laku ini, Allah macam mana laku ini? Dan sama siapa aku minta ampun lagi? Itu datang perintah Allah sama Nabi Musa. Nah gitu. Sudah. Disitulah makanya dari riwayat ini supaya kita jangan pernah putus asa dengan segala dosa yang pernah kita lakukan. Jangan pernah putus asa. Sekarang kesempatan masih terbuka lebar. Pintu tobat masih terbuka lebar. Tobat aja lebih banyak. Astagfirullahalazim ya. Sekali. Astagfirullahalazim. Kalau kita sungguh-sungguh istighfarnya itu, pasti istighfar kedua lebih pelan. Orang kaji ini jelas nyata bisa buktikan ya. Kalau yang enggak sungguh-sungguh ketahuan kan. Imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanallah. Enteng aja kan, tak kemana-mana pikirannya kan. Coba simpar betul-betul. Kalau kita mengakui dosa banyak dosa apa enggak iri? Banyak ya. Kalau kita mengakui banyak dosa bagus lah. Yang parah orang nggak ngakui banyak dosa. Sama dengan ada bapak-bapak cerita, kalau saya keluarga saya semuanya alhamdulillah bagus semuanya Pak. Anak-anak saya pun nggak ada yang bertandang nggak ada. Kami nggak pernah jalimi orang, tapi orang yang jalimi kami ini. Selalu kalau orang jadi tetangga-tetangga nyakiti kali kami, tapi kami nggak pernah padahal. Memang gitulah Pak, kalau kita tengok dari kita orang baik-baik semua ini kan orang alim semua nih, orang baik-baik ini semua nih kan. Kita yang tahu ya kan. Ya Heri. Gimana Pak? Kita tahu Pak ya kan. Kita yang tahu siapa diri kita ya kan. Kalau waktu ngaji ini, paten-paten kali nih. Jadi apa rupanya dijalimi orang Pak sahabat? Itu rumah dia dekat pinggiran rel. Anak muda tuh tiap malam main gitar Pak. Sampai jam 12 malam. Bising terganggu kali kami sama keluarga. Padahal kami nggak pernah ganggu orang kok. Iyalah Pak. Kalau kita tengok diri kita baik budi kan nggak pernah ganggu orang. Nah betul Pak saya bilang kata kan. Makin naik darah dia. Dia naik darah awak pun bisa naik juga. Kalau saya dipancing ya kan. Jadi saya bilang Pak, satu aja. Bapak ingat waktu mesakan anak Bapak jam berapa keyboardnya Pak? Sekampung Bapak sakit itu orang Pak. Anak muda itu baru Bapak sendiri aja. Mana lebih jahat kalau gitu? Nah, sayangnya udah kasih gitu nggak ngaji lagi deh. Dia nanya, mesti jawab. Mana lebih jahat? Tadi anak muda tiap malam memang main gitar berapa lah kalau main gitar? Suaranya kayak kemana lah kan? Kalau keyboard, kayak pagi apalagi di pajak. Nah, tanya nih orang pajak. Kalau ngadakan pesta, sampai jam 12 sampai pagi. Sampai ajar subuh. Sampai jam? Ajar subuh. Apa enggak semuanya? Yang sakit jantung diungsikan dulu, anak kecil nggak bisa tidur ya. Berapa jahatnya itu? Nggak nampak. Baru dia diam. Ini dari orang kita tengok jalan kita sama orang dulu. Sekampung Bapak sakiti orangnya. Yang punya anak kecil nggak bisa tidur, yang orang sakit jantung diungsikan dulu. Dan nanti ada keyboard, bising keyboard itu. Saking bisingnya kereta api lewat nggak dengar. Padahal pikir kereta api. Sudah. Iya, ada orang yang kita membalasnya dengan kebaikan kata dia. Dan dia tidak membalas itu urusannya. Gimana? Misalnya orang menjalimi kita. Orang menjalimi kita. Dah. Dan dia pun tidak suka dan senang melihat kita. Dah. Terus kalau kita tegur dia dan kita pun nggak merasa kita benci sama dia, itu dosa sama dia Pak.
iya, memang lagi pun nggak disuruh kita. Orang jarang bisa kita biarin aja, serahkan sama Allah Ta'ala aja. Karena ada utang maha menghukum kan. Kita tegur aja. Iya, baik-baik aja. Kalau banyak pula rezeki kasih dia 1 juta, nggak usah banyak lah. Ini ada rezeki Pak. Jadi gitu. Kalau nggak ada uang, senyum aja boleh. Hah? Senyum aja lah. Ya senyum aja, udah gila deh itu katanya. Kau yang betul-betul lah Ron. Izin Ustaz, masalah hati tadi. Ini kan waktu subuh, bisa nggak dia tiap hari datang kita kenteng mereka? Apanya Gus? Masalah hati tadi kan subuh. Nah, Pokoknya setiap saat dia memberi tahu. iya tiap saat memang. Cuman kita nggak open, nggak terang. Ada Tiap apa supaya terang? amalannya istighfar banyak. Kita nyuci di istighfar banyak. Coba teman-teman kita udah buat. Ubah pertama apa? Tobat. Kalau kita nggak ngaku salah nih paling berat memang. Kalau ngaku salah mudah. Gimana bisa nggak hati ini masuk setan situ? Bisa nggak Ustaz? Bisa lah. 3 mas. Dimasukkan dengan kata baik itu, ada itu mencoba kita. Iya. Kita hajut bangun cepat. Ya, ya. Apa contohnya gitu ya kan? Supaya jangan lama-lama kali. Saya ini malas lama-lama, berarti paham. Jadi tandanya setan itu masuk, kita udah bagus baca berzikir. La ilaha illallah, la ilaha. Udah bagus kan? Hadir maknanya kita perlu buat. Masuk setan, lama kali nanti siapnya. Kalau banyak kerja kalau lagi cepat sedikit lah. Nah, masukkan gigi 2, gigi 3. Akhirnya macam mana kita berzikirnya? Salah kan? Karena bertambah amjah, la, ha, la, ha, la, ha. Dosa apa pahala yang dapat? Ah, itu setan masuk. Jadi bukan 300 lagi, 1000 nih. Tapi kayak gitu caranya. Tambah banyak dosanya. Itu satu. Kedua, itu ya. Jadi banyak juga orang, bukan banyak lah. Ada yang bilang, "Alah itu ngaji Ustaz Samsul payah itu, nggak ada wirid-wirid yasin," gitu kan. Saya nggak melarang wirid yasin, tapi pikirkan dulu. Karena kalau kita baca yasin, baca Al-Quran kan, boleh sembarangan, nggak boleh. Bahkan satu riwayat tiap huruf yasin itu satu huruf satu malaikat yang awal ya. Besar kali faedah baca yasin itu. Kalau yang betul, orang yang mahir baca, macam si Pandu mahir baca ya silakan aja mau cepat-cepat dia. Kalau yang belum jangan, nanti boleh dosa. Tujuan mau dapat pahala tapi dosa ya kan. Kan ada juga wirid yasin juga, kalian perhatikan coba. Sekali ini gak usah baca yasin, ikut tengok ya baca. Ada yang ujung pangkal bacanya kan. Karena dia takut ketinggalan. Padahal baca yasin ini nggak wajib tamat kok. Itu pelan-pelan aja. Tapi alhamdulillah yang ini kan yang ada kan udah hafal semua nih yasinnya kan. Nggak ada yang nggak hafal. Ya kan Sandra kan? Kalau nggak hafal ngapain kok ngaji dari dulu? Udah hafal semua, hafal yasin. Itulah hebat. Salah satu kelebihan yang ngaji ini semuanya udah hafal yasin. Nggak ada yang nggak hafal. Kalau ada yang nggak hafal keluar sekarang. Ada pakai target. Jadi biar aja. Tapi betul, kasihan kali yang punya rumah. Yang punya rumah manggil wirid yasin, dikasihnya makan, dibawa bontot lagi kadang-kadang kan. Nah, doa tuh arwah segala macam. Dia harap kali pahala lah. Tapi kita baca yasin macam tadi, ujung pangkal atau ngebut aja. Ikut yang udah mahir baca. Salah, bagus baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Pelan-pelan aja. Orang balik juga awak ya kan. Kenapa rupanya? Betul dapat pahala. Enggak wajib tamat, habis mudah amat. Jadi ikut kencang nanti kesalahan, malah dapat dosa ya. Sudah. Coba Nahri, pelan-pelan aja lah ya. Makanya kalau kita betulkan sholat kita itu semakin lama semakin pelan, bukan semakin cepat. Oh, sholatku semakin lama semakin cepat, nggak betul tandanya, kepepeh kali sih. Dia bisa diketahui, bisa. Kalau kita memang mau tahu segala amal kita diterima atau tidak, bisa ketahui, bisa. Nah, saya ulang cerita lagi. Saya punya kawan dulu, dia orang pengajian juga, orang ada di tarekat, apa sampai zikir aja kerjanya. Jumpa saya berdua sama dia. Waktu itu nengok Zainun MZ di lapangan. Jumpa sama aku, Sul, aku pengen ke rumah kau lah siap-siap subuh katanya. Subuh Jumat kita ke rumah kau, mau ngapain? Jakarta lah kita, kau kan ngaji.
Aku kan ngaji juga, jadi mau apa? Kita mau Jakarta, mau tahu mana yang betul? Kau kaji apa yang ku kaji itu? Katanya. Ngapain nunggu subuh Jumat? Sekarang bisa tahu kok, saya bilang. Ya mana bisa, kita kan baca hadis lagi urutannya. Enggak, ngaji ini mudah kali kok, bisa diketahui, bisa. Sekarang juga, kalau nggak cocok, bilang nggak cocok nanti ya. Apa kau yang kau tuntut benar atau tidak? Atau aku benar? Nah, sekarang kau jawab. Macam mana maksiat kau? Udah terangkat belum? Setelah tahu kau betul atau tidak kaji kau. Dia banyak kerjanya haram aisan. Betul kaji kalau gitu? Enggak. Sementara sholat aja amal ma'ruf nahi mungkar. Udah, pisahlah kami gak jumpa. Belakangan saya dengar dia sakit. Udah pahit jalan, mata udah nggak nampak. Oh iya, datang saya. Selesai maghrib saya datang. Cerita-cerita kau ahli zikir memang. Tapi waktu sakit ini zikir kau tinggalkan. Yang zikir kau yang penting. Ini sambil menjawab pertanyaan si Agus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu yang diamalkan para nabi. Orang sakit, kita pun kalau punya banyak masalah atau sakit berat, amalkanlah itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak baca. Dapur saya pulang. Rupanya dia orang ahli ibadah. Besok pagi subuh saya, assalamualaikum, siapa lepas pagi? Apa dia datang? Pada matanya nggak nampak San. Ya, kok bisa nampak ya mata kau? Ya alhamdulillah. Sejak kau pulang sana aku nggak tidur, sekarang belum tidur aku gitu. Aku baca itu. Nah, itu. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sampai pagi, sampai datang ke rumah, nggak tidur. Kita ini rajin juga ngamalkan kadang-kadang, cuma 2-3 kali udah lesan ya. Mana mau dapat? Kalau nggak ada duit, baca tasbih malaikat itu. Udah sampaikan Nabi yang bilang, udah saya sampaikan. Jumpa lagi, udah kau amalkan? Udah Ustaz, ada 2-3 kali saya. Dengar pun muah ya kan. Oh kalau itu saya makan terus Ustaz, itu baru enak ya kan. Macam-macam manusia ini. Ada juga dia ngamalkan satu amalan, tapi dia marah ngamalkannya. Itu makanya kau tuh mesti ada amalan, ada kau cerita susah lah. Terasa dia lah paling susah dunia nih ya kan. Kau baca apa ayat 1000 dinar, kau amalkan itu tiap hari. Dari lajang kau amalkan itu gitu. Kau marah ngamalkannya ya kan. Mana jadi? Mau sabar, mau ikhlas kan tadi kan kuncinya kan, ikhlas lah. Kalian kalau nggak kalian coba ilmu ini nggak dapat situ-situ aja lah ya. Saya pun bocah anak saya mau ngaji ke Perumnas, turunlah hujan. Jadi saya gini kan tangan saya itu baca surat Taubat, lakot ja'akum saya baca. Dia diam. Sampai itu jangan jadi hujan ini. Ya nggak jadi hujan ya. Entah kemana pergi nggak tahu lah. Kalau hujan juga kenapa rupanya? Udah baca hujan juga, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah baca ayat, dapat pahala, nggak dapat pahala. Ya udah, gitu. Jadi nggak ada masalah gitu. Makanya hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Salah. Ini baca, kalau ayat 1000 dinar dari lajang gue baca tuh, marah dia tuh. Kalau waktu baca itu dapat pahala, dapat kan? Lupa di sana ya. Udah Gus, baik-baik istighfar. Kalau kita punya masalah atau sakit berat, bacalah itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pegang kokoh kuat. Itu Nabi Yusuf pun kena tegur sama Allah Ta'ala langsung itu. Dia itu dibaca di penjara. Salah seorang kawannya keluar dari penjara, bebas hukuman dia keluar. Aku keluar dari Yusuf, ya udah. Tapi tolonglah sampaikan sama raja, bilang sama raja aku nggak salah. Langsung Jibril turun. Yusuf, Allah Ta'ala dengar yang kata kau tadi itu. Maka Allah Ta'ala mau menambah hukuman kau lagi sekian tahun lagi. Parah nggak ya? Di mana salahnya dia? Kalau kelas Nabi beda ya. Kelas orang ngaji beda-beda ini. Kalau kelas Nabi gitulah. Tolong bilang sama raja bos aku nggak salah. Rupanya Allah nggak tahu bos saya nggak salah.
Kan itu salahnya, di situlah salah dia tuh. Nah, Nabi Yahya pun digergaji. Dia dalam batang gaji, digergaji dari atas. Kena kepala, gergaji itu. Wajar sakit. Aduh, sekali lagi kau bilang aduh, cabut Tuhan kenabian kau. Kalau kita digergaji tuh, ini gak iya nih. Itu kelas orang ngaji sama ini. Makanya kita gak usah heran kalau penuh dengan ujian dan cobaan. Gak usah heran, memang itu. Tahu dalam kitab udah lewat kaji yang lalu ya. Bahwa setan itu khusus untuk orang ngaji dan orang yang beribadah dengan bala tenteranya. Nah, makanya banyak ada rintangan yang gak usah heran. Nah, bisa kita ngaji. Pujilah Allah, alhamdulillah kurniamu ya Allah ya. Bisa aku ngaji. Nah, gitu. Kalau kita syukuri bisa ngaji ini, tambah Allah Ta'ala lah. Daripada Allah Ta'ala atau daripada hawa nafsu ya, atau tiada tetap ya, maka itu daripada setan. Atau ada ia hatir itu kemudian daripada dosa, setelah berdosa datang hatir itu, maka itu daripada Allah Ta'ala. Itu makanya terkadang Allah Ta'ala kasih kepada hamba itu dijatuhkannya, terkadang dinaikkannya. Kasih Allah sama hamba itu kadang-kadang dijatuhkannya, diingatkan kita tobat, terkasih Allah Ta'ala itu. Nah, Allah sangat kasih kepada orang yang tobat. Nah, begitu jatuh dosa, ini kan ilmu kita tuh, salah aku dah ini, astagfirullah antar. Allahumma ja'alni minat taubina, ya Allah sangat kasih, jadilah ke orang yang ahli taubat. Itu terkasih Allah Ta'ala. Yang Allah benci nggak mau tahu dosa-dosa salah situ. Terkasih Allah Ta'ala tahu dia salah. Dan dia tobat langsung, nggak nunggu besok. Nah gitu contohnya, udah. Sampai kita rasul, semua manusia nanti menyesal. Yang ahli ibadah ya Rasulullah, iya. Kenapa dia menyesal? Kurang banyak. Nah, kita selalu kurang banyak dunianya, kalau akhirat nggak ada, udah cukup lah. Udah syukur pun aku udah sholat 5 waktu itu. Mana peningkatannya? Setidak-tidaknya ini kalian bisa rasakan sendiri kok. Allahu Akbar, sempurnakan ruku dulu, udah sempurna ruku baru masuk sunat baca apa? Subhana rabbil azim wa bihamdihi, itu. Maksud engkau ya Allah yang maha besar. Hadirkan maknanya. Berapa kali? 3 kali, paling sedikit ya. Ada rukun panjang itu, boleh lama, boleh. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Betulkan dulu i'tidalnya, baru baca Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar sujud. Betulkan sujud itu lengkap semuanya anggota yang 7 itu, baru baca Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Hadirkan maknanya, maksudnya engkau ya Allah yang maha tinggi. Baca lagi Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Udah pelan itu. Baca lagi, makin pelan lagi. Kena hadir maknanya. Maksudnya engkau ya Allah maha tinggi. Maka letakkanlah kepalaku di lantai ini ya. Kan itu artinya. Atau ada ia hatir itu yang tidak tetap itu selamanya, maka itu daripada setan. Atau lemah ia dengan zikirullah, maka itu pada setan pula. Atau ada ia tiadalah dengan zikirullah, maka hatir itu daripada hawa namanya. Dan jika ada hatir kebajikan itu kuat, hatir kebajikan kuat, lagi keras, atau ia kemudian daripada ijtihad dan taat daripadamu, usul ya asal di sana, dan pada segala amal yang batin, maka itu daripada Allah Ta'ala.
Dan jika tiada demikian itu, maka yaitu daripada malaikat. Dan jika kau dapat akan hatimu pada berbuat barang yang pada hati kebajikan itu serta gemarmu, ada hati kebajikan, kita buat dengan gemar kita ke sana ya. Tiada serta takut dan serta segera-segera pula. Tiada perlahan dan serta sentosa, tenang dia. Tiada serta takut dan serta jahil pula akan uqbah jahil pula dia. Tiada serta kau ketahui akan uqbahnya, maka yang demikian itu daripada setan. Itulah zikir tadi ya. Na'udzubillah. Kurang kencang berzikir tadi sudah ya, dapat dosa bukan ngumpuli pahala ya. Ubah tuh apa, pangkat tingkatannya, ubah derajat seseorang. Na'udzubillah minha. Atau engkau perbuat akan lawan yang dengan itu, maka itu daripada malaikat. Jadi maksudnya gini, kalau perbuatan itu kita buat dengan takut, itu yang dari setan. Amal-amal yang tidak dengan takut itu. Ulang balik. Dari bejas ulang aja nggak apa-apa Pak. Dan jika tiada demikian itu, maka daripada malaikat. Dan jika ada kau dapat akan hati itu pada berbuat barang yang pada hati kebajikan itu serta gemarmu, suka gitu. Tiada serta takut, suka serta tidak takut ya. Satu. Dan serta segera-segera mau cepat-cepat. Itu mau segera-segera setan itu punya kerja. Nah, segera-segera mau cepat. Nah, tiada perlahan. Nah, dan serta sentosa pula, tenang dia. Tiada serta takut. Dan serta jahil pula akan ubah jahil pula dia. Ini aku zikir ini nggak boleh sembarangan. Sama kita waktu kita sholat. Kapan baru datang takut? Kalau kita sedang betul-betul kita berada soal Ta'ala. Itulah insanul kamil namanya, benar-benar sempurna. Kita kan sedang bercakap sama Tuhan itu. Itu jahilnya kita. Orang jahil gimana? Lagi baca Fatihah pun tak kemana pikiran kan. Kalau kita sedang didengar Allah Ta'ala, dicatat malaikat lagi, mana bermacam-macam. Santai pula dia. Udah, untuk mengetahui yang benar ini, tengok yang salah, dia tahu kita. Masih ingat kalian kan berita yang di Blitar dulu, sebelum terawih 23 rakaat hanya 12 menit ya. Gimana itu? Sah apa tidak? Nggak tahu ya kan? Tergesa-gesa. Gak ada tumak ninahnya. Nah, itu dari setan itu punya kerja. Jadi hatir itu termasuk kebaikannya semua itu kan? Bukan Pak. Hatir itu, saya ulang lagi ya, berita atau kabar bahasa kita. Bahasa Arabnya hatir. Yang baik. Bisikan enggak. Dari setan pun hatir juga. Bisikan hati boleh. Kata hati boleh. Nah. Ada anak muda kan malam tahun baru ikut aja. Bisikan setan lah punya kerja itu hatir. Minum seteguk aja, satu gelas kan nggak apa-apa. Nah, murtad. Makanya ada orang yang alim, sholat kerjakan, tapi dia tiap tahun minum juga sama kawan-kawannya segelas, mati nggak bisa ucap syahadat. Yang anggap sepele itu. Kok sampai sebegitu? Iya, kadang ditantangnya Tuhan. Waktu dia ngerjakan yang haram itu dia ditantangnya siapa? Allah Ta'ala kan. Kalau kita ini, aduh udah, cemana bagus-bagus saja lah ya. Lagi sholat pun tak kemana-mana. Orang berdoa aja pun banyak kali yang ikhlas. Kalau nanti ada kenduri di masjid itu Pak, rame-rame orang baca doa, coba perhatikan Pak. Atau yang berzikir atau berdoa. Kalau kena orang yang baca doa, saya kira Pak, ada ustaz yang meninggal ya. Dia kalau berdoa, paling sedikit 100 kali amin ya, baru berhenti. Jadi orang berdoa tadi ikhlas itu, amin. Amin, bagus ya. Sejajar dengan bahwa amin. Lama-lama turun. Amin. Bernengok. Apa makna nengok itu? Lama kali pun kan. Ikhlas lagi dah. Jadi ada pula yang marah langsung dengan perbuatan. Amin. Amin ya Allah. Tambah semangat dia. Padahal orang saking muaknya. Nah, sudah. Jadi mau tahulah kita ini.
atau engkau perbuat akan lawan demikian itu, maka itu daripada malaikat. Serta takut, ibadah serta takut. Maka disebut dalam Al-Quran, berbahagialah orang yang takut dalam sholatnya. Ya, takut apa? Takut bacaannya, takut perbuatannya, takut hatinya kemana? Kembali pertanyaan kembalikan kepada diri sendiri. Adakah aku takut dalam sholat? Perbuatan, fi'ilnya, perbuatan, qalbinya, hatinya, atau ucapannya? Nggak sembarangan ya. Hadis, bermula segera-segera itu daripada setan. Ini pun yang bilang kata saya ya, tengok kitab Majmu' halaman 131 ya. Bahwa segera-segera itu daripada setan. Melainkan 5 perkara, kecuali 5 perkara. Kalau yang 5 perkara ini segerakan. Jadi ada perintah larangan, ada perintah segerakan. Yang 5 perkara segerakan. Pertama, dikawinkan perempuan. Kalau ada perempuan yang sudah balik ya, kawinkan. Kawinkan perempuan bikir, perawan maksudnya, apabila balik ya, dan tunda lama-lama. Itu satu, segerakan itu. Kedua, membayar utang. Apabila wajib ya, bayarlah ya. Segerakan ini. Ini nggak dari setan nih, segera. Apabila wajibnya maksudnya? Utang itu kan wajib dibayar kan, tapi terkadang wajib itu double wajibnya. Aku nggak, kalau kau bayar nggak apa-apa lagi, jangan pengen kau bayar ini, berarti wajib kan berarti ya. Ada juga orang ngasih tahu udah kapan-kapan aja lah, akan nggak, tenang santai deh kan, ada gitu. Nah, ini mesti memang ditunggunya, jangan nggak kau bayar ini, nggak akan kuasih lagi kau utang sekat kau lah. Nah, itu wajib kali bayar deh kan, segerakan. Jadi ngawinkan anak, kalau sudah balikan awak, udah jangan banyak. Yang penting laki-laki itu orangnya sholat, udah. Kawinkanlah, segerakan itu. Ini makanya banyak, gara-gara nggak diikut peraturan agama, banyak yang menyalah ya kan. Udah, bayar utang, segerakan. Di masa nikah ini laki-laki nggak masuk. Kita perempuan aja kan. Nikah ini. Syarat takbir ihram itu berdiri betul, ya kan? Berarti kalau belum berdiri betul, belum wajib. Kalau takbir juga ada tak sah. Makanya kalau laki-laki mampu nggak udah berumah tangga. Kalau belum lagi puasa lah kalau kata Nabi. Nabi puasa, jadi pasakan. Itu kenapa banyak sekarang orang berumah tangga sebentar bubar ya. Gara-gara belum berdiri betul, udah takbir, nggak sah. Kalau anak lajang, sempurnakanlah dulu. Rumah ada, kerjaan pun mantap ya kan. Wah itu udah nggak usah cari-cari perempuan, banyak perempuan datang dia. Ini masa sekarang ini nggak cocok lagi udah. Kalau udah yang cocok terpaksa. Mana duit kalau pokoknya aku pinang kau dengan Bismillah lah kata. Apalah kata orang tuanya, Alhamdulillah ya kan. Adalah. 2 ya. Ketiga, menanamkan mayit apabila sabitlah matinya. Jelas itu ya, segerakan itu ya, jangan tunda. Keempat, memuliakan jamu apabila datang ia kepadamu. Segerakan ini, datang tamu kita segerakan ya. Nah, walaupun air putih. Karena rugi kita kalau tamu datang ke rumah kita nggak kita segerakan, rugi kita. Pertama, nanti sini sebutnya. Keempat, memuliakan jamu apabila datangnya kepadamu. Kelima, tobat daripada dosa. Ini segerakan. Ya. Apabila berdosa iya. Itu mah jangan lama-lama ini. Jatuh kita waktu dari kereta tadi pada nampak jatuh ke dalam dosa, astagfirullah. Cepat tutup terus, astagfirullah, jangan lama ya. Nah. Bermula
Daya setan itu pada taat itu 7 wajah. Setan menggoda kita kalau kita mau taat, ada 7 cara dia buatnya. Pertama, menegah setan itu akan orang yang berbuat taat daripada mengerjakan dia. Ya. Maka tolak olehmu akan dia, langsung dikasih obat ini ya. Maka tolakkan olehmu akan dia dengan kau kata bahwasanya aku sangat berkehendak kepada bekal akhirat. Udah langsung ganggu, aku sangat bekal kepada berakhirat. Ini menceritakan setan ini gak pernah berhenti dia. Kalau datang dia menegahkan kita, udah nggak usah ngaji nari. Udah, tolaklah dengan dia. Kau kata bahwa aku sangat berkehendak kepada bekal akhirat. Apanya kau ini? Apa pikir setan itu? Enggak. Kemudian menyuruh setan itu dengan berlambat-lambatan kepada taat. Oh iya dah, ya boleh betul-betul juga aku. Bentar lagi lah, boleh. Bentar lagi ya. Bentar lagi aja dulu. Kepada taat. Maka tolak olehmu pula dengan kau kata, tiada ajal aku pada tangan diriku. Maka jika aku lambatkan amal hari ini kepada esok dan besok ajal umpamanya, maka amal esok itu manakala akan kau amalkan. Diambilnya udah hari ya. Ini dia hati bilang gini, udah baca Yasin, baca Yasin aja. Kata setan besok aja. Udah besok aja lah, ini ngantuk udah istirahat aja lah dulu. Besok aja kan bisa baca Yasin. Berarti waktu besok udah kita ambil. Itu maksudnya. Baca Yasin berapa menit? Lama masing-masing lah ya. Masing-masing rejak dia lah. Berapa menit kan? 15 menit. Berarti 15 menit udah kita ambil. Besok 15 menit udah kita ambil. Nggak kita baca sekarang. Itu ini kata Nabi itu namanya kebajikan, jangan tunda, segerakan. Udah besok aja lah. Nah, udah besok udah diambil waktunya 15 menit. Itu pun kalau dilaksanakan ya. Nah. Apa ya? Nggak dengar ya? Dia niat mau baca Yasin. Nah. Udah sholat. Habis sholat minum Yasin. Kan habis sholat berat kali matanya. Kita pernah dilaksanakan Yasin. Baca itu. Tak jadi baca Yasin dari jantungnya. Itu pertanyaan paling mudah itu. Dia baca Yasin sholat dulu kan. Udah siap sholat ngantuk, malas baca Yasin, tidur lah jawabannya. Payah kali sih. Udah niat. Iyalah. Udah dapat kalau niat udah dapat pahala. Itu si malas itu lah nafsu punya kerja, hati nafsu. Karena Yasin dulu baru sholat. Kita sholat jadi ya. Kalau setan langsung gak usah baca Yasin gitu ya. Itu setan, hati setan ini jangan buat ibadah. Kalau langsung ngulur, besok aja. Nah itu kaji sampai sekarang. Kalau besok kita bilang berarti waktu besok udah kita ambil sekarang. Nah gitu ya. Siapa yang itu? Iya ya. Nah. Ya ini salahnya suaminya nggak ikut ngaji. Kalau ikut ngaji ini enak benahnya. Karena berita itu sampai juga sama saya itu. Masalah sikiyah ini. Orang ngaji ini semuanya kita benahi ya. Kalau bisa dibenahi dengan ilmu, dengan keyakinan kita ke Tuhan lah ya. Karena murid saya itu kereta baru beli Vario, beli suaminya, hilang curi orang. Jadi saya rasa gini. Tapi baru udah ngaji. Apa dan penuh keyakinan malah pasti ganti lebih baik kok. Nah aja dah. Ini Allah tak punya kerja. Kereta per itu hilang apa pindah tempat? Pindah tempat ya, bukan hilang. Kalau hilang jin ada itu kan, bukan Vario ya kan. Nah, udah. Mana kereta hilang kata, suri orang kata sama suaminya. Oh ya udahlah, dibelikan suaminya lah apa aja dia. Naik. Udah nggak usah naik mobil kan mau kena hujan nggak kena apa-apa ya udah. Nengok suami istri yang senang kali, dibelikannya pula Pajero ya.
suami istrinya nggak mau pakai, nggak berat kali besar kali nggak mau teh. Selanjutnya suka dia lah, saya nggak tahu kita lagi ya. Minta ganti sama Allah Ta'ala. Tugas kita minta ganti sama Allah Ta'ala. Jadi kalau kaji itu gitulah dia. Nah, makanya kata Nabi yang namanya kebajikan jangan tunda. Kalau tunda banyak nggak jadi. Kalau mau jadi udah kurang. Jangan tunda lah. Allah Ta'ala pasti ganti kok. Kemudian apakah setan itu pergi? Enggak. Kemudian dikata setan itu segera-segera kau kerjakan supaya kau dapat mengerjakan amal yang lain. Oh iya, cepatlah kau baca. Jadi kau bisa ngamalkan yang lain. Ini kita setan sudah. Ditunjukkannya amal-amalan awalnya. Cepat, segera baca. Maka tolak olehmu dengan kau kata, bermula sedikit amal serta sempurna terlebih baik. Apanya kau setan? Sedikit tapi sempurna, terbagus. Ketawa. Pergi setan tadi. Oh enggak dia. Kemudian menyuruh kelapa setan itu dan sempurnakan amal supaya jadilah ria. Nah ya bagus betul kok ya. Supaya pas tujuannya pas jatuh kepada ria. Maka tolak olehmu dengan kau kata, apalah faedah sesuatu aku amalkan kena ria. Maka tiadakah memada akan daku penglihatan Allah Ta'ala akan daku. Udah cukup Allah Ta'ala yang tahu kok. Nggak perlu pamer-pamerkan ya. Kemudian setan itu apa kata setan itu lagi? Apa ya? Mengatalah setan itu, apalah yang menghidupkan akan akalmu? Hebat kali kau, semua kau bisa kau bantai ya kata. Setan itu kan, apa yang hidupkan akal kau itu? Dan apa yang menjagakan akan dikau? Pada demikian itu, maka jawab olehmu dengan kau kata, tilih Allah Ta'ala atasku. Pada demikian itu, dan ia jualah yang menolong daku dan menjadikan khemah harga amalku dengan kurnia. Dan jikalau tiada di kurnia Allah Ta'ala, apakah harga ini pada pihak nikmatnya yang telah ada atasku serta nikmatnya aku daripada durhaka akan dia. Nah itu udah. Kemudian memang kata setan itu, oh itu betul juga ya, adalah sungguh-sungguhlah kau bersungguh olehmu pada berbuat taat dengan tersembunyi, maka Allah Ta'ala lagi akan jahirkan akan dia atasmu nanti dia akan Allah Ta'ala jahirkan, Allah Ta'ala kasih sama kau itu katakan. Maka tolak olehmu dengan kau kata, bermula aku hamba Allah Ta'ala dan ia Tuhanku. Jika dikehendaki akan dia atasmu, maka tolak olehmu dan kau kata, bermula aku hamba Allah Ta'ala dan ia Tuhanku. Jika dikehendakinya dizahirkannya, dan jika tiada dikehendakinya dibunyikannya, sembunyikannya, menjadikanlah ia akan daku mulia atau hina, dan tiada aku hirau akan zahir ia kepada segala manusia atau tiada. Nggak penting. Hah? Ulang balik kan? Ya diulang balik ya. Karena cuman nggak diulang balik pun nggak ngerti juga nggak diulang balik ini. Sindiran ulama yang ngarang ini. Salah tulis. Salah cetak. Mungkin diulangi lagi. Tapi kenapa ulang ambil hikmahnya? Diulang pun nggak paham juga ya kan. Nah, kita apa? Paham sekali Pak, dia dua kali jadi. Jadi nggak penting aku manusia memuji, nggak ada urusan aku itu nih. Atau tiada, dan tiada pada tangan mereka itu suatu jua pun. Itulah menunjukkan setan ini nggak pernah perih, terus saja dia, nggak pernah dia puas dengan apa yang dijatuhkannya. Terus lebih tinggi. Bahkan orang itu memang anak cucu iblis ini, oleh karena ponis sudah jatuh, diladang oleh iblis ini, hai iblis, kau saat anak turun keluar masuk neraka semuanya. Karena kena kutuk kan. Saat cucu-cucunya semua, maka berapa kali iblis tuh bilang sama anak buahnya, sama keturunannya itu hancurkan anak cucu Adam tuh, gara-gara dia aja ini gitu. Maka setan banyak ngeliling kita ya, apalagi orang yang ngaji ini, khusus untuk orang ngaji dan orang yang taat dengan bala tenteranya. Jadi bukan satu ya, itulah mengantem kita. Waspadalah kita, dan dia nggak pernah puas dengan dijatuhkannya, gitu, nggak pernah puas dia.
Sudah ya, ini sampai sini kerja kita dulu ya. Kemudian mengatalah setan itu kedatangan. Itu pakai rahasianya nih kan, kalau mau ditingkatkan lagi, karena setiap manusia ini ada mulhimnya nih, malaikat namanya mulhim, itu ngasih kabar berita. Boleh lu coba-coba nanti sama anak, sama istri, sama siapa terserah lah. Sama anak kau tanya, kau dari mana? Tapi kau bicara sama mulhim dia, malaikat sama malaikat yang bicara. Kalau nokoh dia kata nokoh dia tuh, sebenarnya jawab di sini. Nokoh. Yang betul-betul aja kau ngomong. Mesti ngaku dia. Dari mana dia ya? Nah. Ngerti nggak Eri? Belum ngerti. Kenapa kok diam aja? Gini-gini pula kepala itu ya? Jangan. Anak kau tanya, dari mana kau? Tempat kawan umpamain lah katanya kan. Tapi dia noko, bukan tempat kawan ya sebenarnya. Nanti hati-hati mulhim kau bilang, bohong deh itu. Tanya lagi. Tapi kau bicara sama mulhim dia, yang betul kau cakap jujur aja, jangan salah-salah. Nah, dari mana kau sebenarnya? Itu jawabnya itu. Nah gitu ya. Tapi dia diniatkan secara hati kita. Iya hati sama hati lah, orang mulhim sama mulhim. Berarti batin-batin. Udah. Boleh gue sama istri pun boleh, sama siapa aja boleh. Sekarang pun boleh kita bicara mulhim sama mulhim. Nanti kalau udah mahir ini, ya, enak. Cuman jangan buat salah, hapus. Kalau ada pesan masuk sama kita hapus. Bisa ulang lagi deh. Nggak kan, kan? Pesan sudah dihapus ini kan. Dulu ada kawan akrab saya memang ngaji sama aja. Naik sepeda kami kerja. Nanti kalau dia duluan tanpa ada jauh, saya panggil aja nama dia. Nengok dia tuh. Tapi saya panggil mulhim itu. Terasa dia dipanggil. Kayak kita gitu kan. Karena terasa kita kalau dilihat orang pun terasa kan. Mulai bicara itu. Ada yang nengok, ada yang bicara. Kalau orang tua kita itu nggak dijelaskannya. Entah dia tak tahu atau malas ngasih tahu. Kuping ini kok berdengnya. Ada yang nyakat itu, ada yang nyeritain ya kan. Ada tuh. Mataku kok kedip-kedip aja. Gatal aja, ada yang mau dilihat, memang ada aja, lihat aja kan. Maka masa anak-anak dengarkannya. Dia nengok dia tuh. Nah, saya tengok gini aja nggak pengen lama ini, udah jauh dia. Nah. Ya, sepeda bisa sama. Panggil aja namanya. Dia nengok nanti tuh. Risih dia cuma ada yang orang ini. Tengok kasih gini aja. Nah, berhenti lah dia. Besoknya saya pulang duluan, dia pula dia buatnya amalan itu. Saya nggak nengok, saya terasa ini ada yang manggil di belakang. Siapa? Kamu saya tengok. Kusuk kali. Sampai ke tempat, kau hebat juga kau bisa apa tajam kali udah apa kau ini. Aku kok nggak bisa tuh. Apa ya? Tadi kau panggil kau mana? Tahu aku kau panggil nggak mau aku nengok aku tahu. Jadi maksudnya yang salah yang bagaimana? Sehingga dia tak bisa terang tajam. Ngelawan perintah Allah Taala. Salah dibikin udah gak dapat. Ini ilmu ini bahasa hati ini halusan, halus sekali gajinya. Iyalah. Saya tiap hari ya melawan perintah Allah, lalai aja ya kita. Apanya? Kita lalai aja selama ini, sekali lalai kita. Nah. Saya itu hari. Ya itulah ya, macam mana mau terang, gelap aja. Banyak yang menghalangi.
Walaupun itu tidak nampak dengan mata kita orang itu. Iya, ini kita kaji ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu batin. Cara tasawuf lah batin aja, zahir enggak. Maka kita selalu kalah kalau kita lihat secara zahir, lihat batin lah. Udah beda ya. Nah. Bang, kata perempuan, aku sayang kali sama abang. Betul enggak itu? Saya kan nak share. Itu pasti dia aja ulah tanya boleh tuh. Atau laki-laki bilang perempuan, aku cinta padamu. Betul itu? Bohong apa sih itu? Yang betul itu gak dibilangnya. Ya kan? Kan ada di hati kau itu kan. Ini cocok bikin istri. Itu lemulem tuh. Yang bilang aja ini cocok jadi istri aku. Udah, segerakanlah kau. Apa kau tunda lagi? Jangan kau tunjukkan siasan saya bilang ya. Jangan kau bawa kemari. Hatir kau itu udah mengatakan nilai cocok. Itu kandidat itu hatir namanya itu. Ngasih tahu nilai cocok jadi istri kau. Udah betul lah itu udah. Tinggal tanya aja sama dia berapa perlu dana. Kau nggak takut nanya itu kenapa? Karena Allah Maha Kaya kok. Peganglah kode. Astagfirullah. Ya udah terus. Tentang mulhim tadi, malaikat mulhim. Jadi kan untuk tajamnya ini batin kita tinggalkan itu maksiat yang muka Allah. Jadi kalaulah ada maksiat atau kejahatan itu memang udah ditentukan Allah, kita untuk nggak bisa kita hindari itu. Udah. Saya kok ada pertanyaan ini gak sabar kali saya jawabnya itu. Betul aja kok. Ada anak batuk. Kata Nabi yang paling bagus berobat serta berpantang. Nah, ya kan? Kalau nggak bisa satu aja berpantang. Kalau bisa kalau orang sakit berobat serta berpantang. Kalau satu baru dipakai berpantang. Nggak usah pakai obat, sembuh lah itu insya Allah. Sampai kayak gitu ya, berpantang. Kita ini pantang itu kan banyak kan, cuman nggak kita upeni, itu aja masalahnya. Langgar pantang aja. Kalau nafsu ditanya nggak ada yang riba ini. Lebau apa itu, nggak apa-apa itu. Sampai ada ibu-ibu bilang bank itu pun nggak haram, orang jual beli karena ada sadar agama. Ya betul bu. Makanya ibu kalau nanya masalah riba jangan tanya sama saya. Tanya sama ustadz yang ngajar di bank bu ya, baru lulus. Lolos saja tuh semuanya itu ya kan. Orang dia mengajar situ. Tasuk nafsu kita lah kan. Jelas, paham sudah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa San. Maka saya tanya Ustaz. Nah, Saya tanya, nggak paham saya tanya. nggak paham. Nggak. Suruh tanya kok nggak paham. Iya, ini saya jawab San. Walaupun saya ngomong ini saya jawab. Ini bilang pan Ustaz, tapi begitu bisa saya pahami itu. Ya. Jadi si muklis kan kau itu. Makanya saya suka nyentuhkan yang orang berhubungan jadi cepat paham. Muklis itu. Karena saya bilang kalau kamu tidur naik ke tempat tidur baca kelonglah. Besok ada telepon, saya pikir dia bilang kan, alhamdulillah saya tidur, nggak tidur juga saya, terpaksa saya makan juga obat tidur tuh. Kenapa kau tanya sama saya? Kan melanggar pantang kan? Jangan. Kalau kita cenderungnya obat tidur, ya udah gak usah tanya lagi apa amalannya, minumannya obat tidur tuh. Mudah-mudahan waktu jantung nggak kuat mati itu, tidur betul. Jangan coba-coba. Udah karena udah sampai, udah dikasih tahu, jangan langgar pantang. Kamu laku jalannya kan? Nah, jangan langgar pantang. Insya Allah laku tuh. Kalau langgar pantang, jangan. Belum paham juga. Udah pahamnya udah, tapi sedikit ya. Saya benar kan? Hah? Saya benar, bodoh ya. Makanya saya harus paham begitu. Iya. Benaknya Hasan lebih benak saya lagi San. Ya, makanya saya bertanya, Bagus lah. Karena Nabi yang bilang, saya nyampe kata Nabi, ciri-ciri orang sombong, dia tak tahu dia gak bertanya. Nah, kalau bertanya bagus. Yang parah dia ada orang tinggal nungguin, nungguin tiga Hasan kan nanya, ada gitu, ada kan?
Ah kan tanya kan untung awak kata kan. Mau pengena aja deh, enggak mau. Tanya. Udah pan, udah ngerti kok. Saya buat agak rawon supaya lebih duduk yang tadi, supaya duduk dia kaji itu. Karena ngaji ini kalau bisa bukan sekedar tahu, dikuasai. Beda ya, tahu sama dikuasai. Kalau tahu ya apa ya, nah, gitu. Nanti nggak lagi datangnya. Kalau dikuasai begitu orangnya kita jawab langsung. Lucu kali kalau sampai kau ngaji. Kenapa situ masuk isya situ boleh mulai ngaji? Ajab. Bukan aku tak mengaji berkau kalian saya masuk isya situ kalian ngaji. Ajab lah. Ilmu ini kau tahu apa dikuasai? Coba. Tahu. Hah? Tahu. Belum dikuasai? Belum dikuasai. Kalau belum dikuasai maka orang malas mikirnya. Sholat isya itu wajib. Awal waktu sunat. Ngaji ini wajib. Mana dulu kan wajib sama sunat? Itu berarti udah dikuasai kan? Sholat isya itu wajib. Kita akui, tapi sholat di awal waktu hukumnya sunat. Bukan wajib. Sholat di awal waktu. Kalau wajib berdosa semuanya orang. Seperakop seterbabung kali terbang semua. Orang wajib ya kan? Nggak boleh ngedekan kejadian apapun. Kan itu mana wajib mengerjakan pahala, tinggalkan berdosa. Jadi Nabi sendiri pun nanti tengok udah minta sabila, jangan bilang kata saya san. Rasul sendiri pun awal sholat dikerjakan sembahyang zuhur. Bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.